Hari ini saya berada di salah satu UMKM Kota Tasikmalaya di bidang kuliner. Mohon maaf, boleh tahu dengan siapa namanya? Dengan Wiguna dari usaha Siomay Wiguna. Oh, dengan Bapak Wiguna. Perkenalkan, saya Hilman, peserta KASA CPNS 2001. Pada kali ini saya akan sedikit Bapak melakukan wawancara kepada Bapak terkait wawasan kebangsaan dan bela negara, Bapak ya. Selamat pagi, saya Nurul, CPNS Guru Pendidikan Agama Islam, peserta Latsar 2021, kelompok 3 angkatan 6 Kota Tasikmalaya. Hari ini saya akan mewawancari Bapak mengenai wawasan kebangsaan, bela negara dan isu kontemporer yang terjadi saat ini. Mohon maaf Pak, sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, usia, profesi, dan alamat. Saya nama Haji Deni Ahmad Sofyan SPDI, jabatan Kepala Desa Cilamping Hilir, usia 50 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya dari Tasikmalaya. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak, dimintai pendapat Bapak. Nama Bapak? Usia Usia? Usia 56. Profesi Pak? Guru di SD Marta Laksana. Jabatannya? Jabatan sekarang? Ya. Jabatan sekarang kepala sekolah. Bapak beralamat Di Kampung Lengkong Jaya, RT 16, RW 02, Desa Depan, Kecamatan Batu Korte, Kabupaten Tasik Malaya. Apa makna wawasan kebangsaan bagi Bapak sendiri? Bagi saya, wawasan kebangsaan adalah sebuah sudut pandang seorang warga negara terhadap negaranya untuk mencapai tujuan dari negara tersebut. Dan tujuan dari negara kita yang sudah kita ketahui tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, juga Bhinneka Tunggal Ika, dan itu sudah kita pelajari bersama dari mulai kita sekolah dasar, SMP, menengah sampai di kejuruan. Waktu dulu sebelum penjajahan dilakukan penjajahan Belanda tahun 38 sampai 42 sampai 45 penjajahan Jepang. 45 kebetulan itu merdeka. Setelah 45 ada pemberontakan lagi yang dinamakan itu pemberontakan di tahun 1945. Menurut saya, makna wawasan kebangsaan, kita harus berpikir cara pandang tentang negara kita Indonesia, bahwa negara ini harus maju, harus maju di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dan kita harus istilahnya negara ini cinta tanah air dan negara. Seberapa pentingkah sebenarnya wawasan kebangsaan bagi tiap individu ataupun masyarakat kita pada saat ini? Wawasan kebangsaan sangat penting sekali untuk kita pahami bersama, karena ini tujuan bangsa. Gimana kita tinggal di suatu negara tersebut, kita harus bersama-sama memperjuangkan negara tersebut dan mencapai tujuan dari negara tersebut, sehingga semuanya akan bersatu. Sangat penting karena ini untuk generasi-generasi yang akan datang, bahwa kita ini berajaskan negara ini Pancasila. Tahun 1945. Nah dari situ sampai sekarang alhamdulillah negara Indonesia merdeka, tapi belum sepenuhnya untuk rakyat. Jadi Indonesia sekarang sudah merdeka ya Pak? Iya. Merdeka menurut Bapak seperti apa Pak? Ya, merdeka dalam arti itu kebebasannya berpendapat. Makna kemerdekaan yang saya pahami, kita semua terbebas dari semua belenggu yang ada, baik itu dari tekanan internal maupun eksternal, dari kemiskinan dan sebagainya. Dan saya rasa setelah 70 tahun kita merdeka, kita belum benar-benar merdeka karena masih banyak saudara-saudara kita
kita di daerah terpencil, terutama yang belum merasakan kemerdekaan tersebut. Terbukti dengan masih ada yang kelaparan, masih ada yang tidak mendapat pendidikan dan sebagainya, sehingga kita harus benar-benar memerdekakan semua. Kebebasan dalam arti kebebasan bernegara, kebebasan berpendapat, gitu, kebebasan berbudaya, tapi dengan aturan-aturan tertentu. Kemudian dari kemerdekaan tersebut, apakah makna dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan kita ketahui bersama Indonesia ini kan beraneka ragam ya. Kita mengetahui ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ini apa makna dari Makna dari Pancasila, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika sebetulnya sama secara garis besar untuk mewujudkan negara ini, tapi untuk lebih jauhnya adalah tujuannya itu lebih kepada mensejahterakan seluruh warga negara. Itu yang paling penting. Dilihat dari misalkan poin undang-undang ada mencerdaskan kehidupan bangsa, di semuanya cerdas. Di salah satu poin Pancasila ada Persatuan Indonesia. Di poin Bhinneka Tunggal Ika adalah masing-masing tujuan maupun berbeda-beda. Artinya kita sejahtera semua. Pancasila sebagai dasar negara dan Undang Bhinneka Tunggal Ika itu lambang kebinekaan, berbeda-beda tapi tetap satu juga sama. Undang-Undang Dasar 45 sebagai undang-undang dasar negara yang memang itu fundamental, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Hubungannya sangat signifikan, hubungannya itu antara Pancasila kita yang 5 itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pancasila itu tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, negara Indonesia berbeda-beda, beraneka ragam, suku bangsa dan lainnya tetapi satu. 3 kata untuk menggambarkan Indonesia. Apa ya? 3 kata itu? 3 kata Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia abadi. Kaya dengan lahan pertaniannya, karena negara kita negara agraris. kemudian menurut Bapak sebutkan 3 kata yang menggambarkan negara Indonesia? Tumbuh, berkembang. Sebagai warga negara Indonesia, Pak, kita harus bisa membela negara. Ya. Salah satu contoh bela negara saya sebagai peserta CPNS adalah belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi PNS yang profesional. Terus sama kalau juga PNS bela negara. Kalau dalam hal pendidikan itu semasa karena sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, pendidikan itu adalah jangan sampai dilepaskan itu menuntut ilmu atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki atau yang belum, kita harus mencari, itu kewajiban kita. Bela negara, kita wajib membela negara dari gangguan atau ronongan baik dari dalam maupun dari luar negara. Kemudian yang Bapak ketahui apa makna dari bela negara? Bela negara merupakan konsep yang harus ada dan yang negara untuk menjaga keutuhan negara. Usaha dasar dari negara adalah apapun profesi kita mau pedagang, mau guru dan sebagainya, dokter, kita punya tujuan yang sama untuk menjaga keutuhan dari negara. Menurut Bapak, apa saja peran Bapak untuk membela negara? Membela negara, kita sebagai kepala desa harus betul-betul memimpin masyarakat atau mengayomi ke jalan-jalan yang memang istilahnya diperintah oleh negara atau dari oleh agama. Itu bela negara dari usaha yang saya miliki. Jadi kita ketahui bahwasannya di Indonesia pengangguran sangat banyak sekali, terutama dengan di akhir ini peningkatan yang sangat luar biasa, dan saya berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan karena dengan pengangguran ini banyak tindak pidana yang terjadi. Dalam membela negara tidak cukup oleh
wajib bela negara. Bela negara itu adalah sangat penting karena kemerdekaan itu adalah yang paling besar yang kita dijaga dalam segi apapun, baik itu kita sebagai individu dalam pendidikan menjaga keutuhan negara. Sekarang kita ke isu yang sekarang terjadi, Pak. Bagaimana pendapat Anda tentang pandemi COVID-19 dengan kasus positif dan meninggal terus bertambah? Ya, memang itu harus kita laksanakan ya, pesan 3 ibu, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Dalam pendidikan, alhamdulillah, karena pemerintah sekarang sudah menyediakan baik bantuan secara bisa untuk kegiatan proses pembelajaran ini, karena itu diterima oleh anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh menggunakan IT karena masyarakat sekarang sudah mengerti tentang adanya musibah yang ada khususnya di negara Indonesia. Pandemi ini adalah ujian bagi negara tidak hanya Indonesia, maka seluruh dunia, dan ini virus yang sejak awal sudah kita ketahui namun tidak kita siapkan penanganannya, sehingga kita cenderung berleha akhirnya setelah sebulan lebih belum selesai. Dan karena kita ada virus ini, sekarang akan teruskan dari pemerintah bagaimana caranya kesehatan negara terjamin, imunitasnya tinggi dengan mempermudah segala kesehatan, baik itu vaksinasi, swab antigen, rapid test dan sebagainya, itu dipermudah kepada masyarakat umum. Apa kontribusi Anda sebagai bentuk bela negara untuk mengentaskan pandemi COVID-19, Pak? Ya, sosialisasi di masyarakat supaya memang yang tadi disebutkan 3M itu betul-betul dilaksanakan untuk mencegah secara global. Indonesia juga terlalu besar dari kami hanya di sini coba untuk menyediakan makanan yang sehat dari mulai proses pengolahannya, tidak selalu menerapkan protokol kesehatan di sini, kita dan sebagainya. Setidaknya makanan yang kita jual itu bebas virus. Langsung menjaga diri pribadi, lingkungan dan lain sebagainya. Apalagi di pendidikan itu ada dana untuk istilahnya menangani masalah COVID. Dalam hal itu kita harus jangan coba-coba kita lepas dari aturan kesehatan, pakai masker, cuci tangan, itu yang dari ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa semuanya memiliki kemampuan dalam berpikir kritis terhadap menghadapi perubahan-perubahan lingkungan sekitar, termasuk isu-isu yang kami angkat yaitu terkait COVID-19, di mana para narasumber tersebut dapat menjelaskan terkait dampak akibat terhadap pekerjaannya masing-masing, serta dapat memberikan penjelasan kontribusi yang diberikan terkait bela negara dengan adanya COVID-19 dengan caranya masing-masing menyesuaikan dengan latar belakang pekerjaan, alamat dan usianya. Baik, itu tadi hasil wawancara kami dengan ketiga narasumber yang berbeda secara profesi, usia, dan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara kami, di sini menunjukkan bahwa ketiga narasumber kami memiliki tingkat pemahaman yang baik itu wawasan kebangsaan, bela negara, maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara masing-masing yang berbeda. Meskipun berbeda cara, tapi tetap satu tujuan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Lantas, apa peran Anda untuk bela negara? Untuk Ibu Pertiwi.